Kenapa dengan ilmu agama? Kenapa anak diberikan dengan ilmu agama? Agar anak bisa menjadi lebih baik lagi. Kenapa anak diberikan untuk diberikan ilmu agama di dunia pendidikan? Kenapa anak ajar? Kenapa anak? Makanya kita ini sebagai seorang hamba Allah yang beragama Islam, masukkanlah anak di dunia pendidikan Islam, jangan di pendidikan nasional. Kenapa? Karena yang pertama kali menjadi tanggung jawab dalam pendidikan itu adalah orang tua. Awal saja sudah tidak diberikan dengan ilmu pembelajaran agama, maka akan hancur anak tadi. Ya, orang tua. Yang kedua siapa? Kalau kita sudah memberikan itu tanggung jawabnya, yaitu kepada guru. Kenapa kepada guru atau kepada si pendidik? Iya, karena guru itu yang memberikan, yang mentransfer ilmu kepada peserta didik, ya kan? Guru itu kan mengajari dari yang tidak tahu menjadi yang tahu, dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Baru yang ketiga itu adalah masyarakat. Kenapa dengan masyarakat? Iya, karena masyarakat ini melihat karakter seseorang tadi. Sekali lagi, masyarakat ini melihat karakter seseorang di lapangan. Itu kan? Ya kan? Lalu, Buya, di dalam tanggung jawab nih, ya, di dalam pertanggung jawab orang tua ada lagi peran penting. Apa itu yang pertama? Orang tua mengajarkan ini di dalam keluarga. Ilmu dan peran sebagai orang tua yang sempurna, memberikan ilmu agama pun nggak bisa, tidak sepenuhnya lah dia bisa, ya kan? Tapi dia sebagai orang tua, ya, dia panggil guru ngaji, dia suruh anaknya belajar untuk mengaji, dia panggil guru privat supaya anaknya bisa belajar, bisa menghitung dan membaca. Udah, dia nggak pandai, tapi dia berusaha memanggil orang yang lebih pintar, yang lebih bagus untuk mengajari anaknya. Itu dia. Satu ya. Rupanya nih orang tuanya dalam keadaan susah, tak punya uang, dan ini tak pandai baca dan tak pandai nulis sama sekali. Tapi dia berusaha, orang tuanya, ya, orang tuanya. Kita sebagai anak nih, karena orang nengok kondisi orang tua seperti itu, kita kan nggak mau terpuruk kan, dan kita akan belajar kepada orang lain. Itu dia. Nah, maaf ya nak ya. Anak durhaka kepada orang tua ada nggak? Ada nggak anak yang durhaka kepada orang tua? Orang tua yang durhaka kepada anak ada nggak? Contohnya apa? Apa contoh orang tua yang durhaka kepada anak? Orang tua yang durhaka kepada anaknya adalah orang tua yang tidak memberikan ilmu agama kepada anaknya. Contoh, anaknya bimbel, tahu bimbel? Bimbingan belajar, ini mahal ini ya? Mahal kan? Mahal kan? Uang masuknya aja hampir 10 juta. Uang bulanan lain lagi, gitu enggak? Ya kan? Pintar anaknya bahasa Inggris, pintar anaknya matematika, pintar anaknya menghitung dan lain sebagainya. Tapi anaknya tak pandai baca Quran. Sholatnya masih tidak pandai, tidak sempurna. Maka ini orang tuanya berdosa. Kenapa? Karena dia tidak diberikan ilmu agama dari awal. Contoh saya punya anak. Ya, saya punya anak. Anak saya tadi sudah saya ngajikan di madrasah diniyah. Tahu madrasah diniyah kan? Kelas 1 sampai kelas 6, ya kan? Habis itu saya ajarkan dia sholat, saya ajarkan dia mengaji. Udah?
Kedepannya di usia dia misalnya 27 atau sudah balik ke depannya, rupanya dia ini menjadi orang mafia atau mafia, orang yang jahat, mencuri dan lain sebagainya. Saya berdosa? Enggak, karena saya sudah berikan ilmu agama. Saya sudah tanamkan ilmu agama itu kepada dirinya. Itu satu. Yang kedua, saya orang kaya, banyak uang, saya punya titel tinggi, tapi anak saya nih tidak saya berikan ilmu agama dari kecil. Gak pernah saya manggil dia, Hadi sini, yuk ngaji kita. Gak pernah. Hadi yuk ke masjid kita. Hadi sholat. Gak pernah saya suruh-suruh kayak gitu. Gak. Yang dosa siapa kak? Saya sebagai orang. Kenapa? Karena saya tidak memberikan nilai agama kepada anak saya. Paham? 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 Jadi oleh sebab itu, nanti ketika kita nanti sudah berumah tangga, ya, tanamkanlah nilai agama. Anak belajar yang paling utama kepada ibunya. Anak berbicara kepada ibunya. Ibunya kan ini anak bayi kan, mama, mama gitu kan, ya kan? Nggak mungkin papa, nah itu nanti kedua, ketiganya. Panggilan yang pertama siapa disebutnya? Mama, mama. Makanya Anda harus benar-benar belajar peran sebagai ibu. Karena bekal jadi sebagai orang tua, bekal sebagai istri, karena nanti berumah tangga. Betul? Betul? Anissa nggak mau berumah tangga? Mau? Mau? Mau kan? Mau punya suami? Mau punya anak? Mau, makanya belajar menjadi orang tua. Bang Hasan ini tengoklah, dia sebagai ayah, ya kan? Sebagai suami, sebagai pelajar, sebagai kerja sebagai apa? Mekanik. Walaupun disuruh-suruh, ya kan? Oh, udah owner, masya Allah. Oh, CEO. Alhamdulillah ya kan? Tapi dia nggak akan sombong kepada bawahannya. Walaupun dia CEO, tapi dia tidak sombong kepada bawahannya. Itu bagus, ya kan? Ini belum jadi orang udah Ini ada kawan saya, dulu sebelum jadi direktur, masih wakil direktur, biasa aja. Udah jadi direktur, na'udzubillah sombongnya. Itu berarti apa? Allah uji dia dengan jabatan. Allah uji dengan makin jauhkan diri Anda. Ya, jangan nak. Karena kita ini manusia yang lemah. Sehebat apapun kita manusia di muka bumi Allah nih, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun jabatan, titel dan lain sebagainya, kita ini bakal mati, bakal jadi bangkai. Betul? Bakal jadi bangkai, bakal mati, bakal dipijak-pijak orang. Jadi apa yang kau sombongkan? Ya, wajahmu cantik kali Naila, mati juga. Kan ada yang muda, apa lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati. Yang hidup Allah. Enggak, yang hidup orang yang apa itu, yang nyanyi katanya. Ya kan? Kalau Allah tuh malah hayat, Allah tuh malah hayat, hidup. Allah tuh nggak apa namanya, Allah nggak, bukan dilahirkan, bukan diperanakan. Kita sebagai manusia. Terakhir, peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam ini sama juga yang seperti yang lalu. Pendidikan dalam pendidikan Islam. Apa Bu ya? Yang tadi saya katakan nih, yang keempat. Ini dia perannya. Beri apa? Apa tadi? Peserta didik
Apa? Tanamkan nilai positif. Saya bilang ya kan, nilai kebaikan. Salah satunya hidup jujur. Yang kedua, sesama teman harus ada kasih sayang. Rizky, sayang nggak kamu sama temenmu? Sama siapa Rizky yang paling sayang di kelas nih? Semua, Pak. Ah, semuanya tanya sama siapa? Yang paling sayang? Hadi. Rizky sayang sama Hadi bukan homo, tapi Rizky sayang sama Hadi sebagai saudara, sebagai teman, sebagai istri katanya. Ya Ki, sebagai teman. Kadang maaf beribu kali maaf, ada orang ini apa namanya kegeeran. Sayang kita sama dia, perhatian kita pikirnya kita mau sama dia, betul kan? Kita itu PHP, pemberian harap palsu. Nah, ya tugas peserta didik tadi belajar dengan giat, berikan positif, kasih sayang kepada teman, habis itu saling menghargai sesama teman. Oke, mungkin ini apa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.